telepon lebaran dari negeri plus 62. MH Jaya Brata. Aku warga plus 62. Aku ingin sekali punya telepon pintar seperti lainnya. Aku meminjam uang dari rentenir yang bunganya tak terkira. Akhirnya ia ada di saku celana. Sederhana, karena ingin bisa nelpon para wakilku di sana. Bukan ingin komplain karena terlewat tidak dapat bantuan. Maaf, jiwaku tidak miskin. Bukan karena daganganku pernah dirazia. Aku menerima, patuh pada negara. Aku hanya ingin mendengar suara mereka, ingin berdiskusi, rindu, seperti saat masa kampanye. Aku mencari nomor mereka. Aku tanya Pak RT, dia tak punya. Aku tanya Pak Lurah, dia tak punya. Aku tanya pada sisa poster-poster kampanye di jalan raya, dia juga tak punya. Padahal selama masa kampanye dulu, aku rela membenci dan berdebat dengan saudara untuk membelanya. Akhirnya, aku punya nomor operator, namanya Tante Veronica. Operator menjawab, "Maaf, para wakil Anda beserta jajarannya sedang sibuk. Hari telah berganti, namun tidak ada pertanda pasti. Sebentar lagi terhenti, setelah berbulan-bulan terganti. Bahkan semakin terombang-ambing, susah dimengerti. Dibuat bingung di TV. Tumpang tindih diksi antar wakil. Ini bukan cuma kejadian. Ini sebuah pesan. Ini bukan cuma fenomena. Ini surat cinta. Tuhan sunyikan langgar dan mimbar, tempat pernah berlomba mengumbar. Tuhan sepikan majelis, tempat pernah kafirkan yang tak segaris. Ini lebaran tanpa berjabat tangan, sebab yang sudah-sudah lupa berjabat hati. Aku ingin ingatkan mereka. Kepada pengurus negara, aku cuma ingin bertanya, kapan corona ini sirna? Aku taat dan patuh. Aku tak jualan lagi sebagai pedagang kaki lima. Tak seperti yang punya modal-modal besar yang mengundang orang berdesakan berbelanja. Sebab di hari lebaran ini, aku tak bisa berdesak-desakan seperti penerima bantuan lainnya di toko busana, di mall, dan pasar raya. Melihat mereka yang hanya memikirkan dirinya, aku sedih. Inilah telepon dari negeri plus 62. Yang punya modal bisa leluasa, dan yang miskin dianggap hama. Aku rindu masjid, tapi hatiku patah. Aku semakin marah. Aku buka YouTube. Aku buka Sufi Kostik. Di sini hanya ada temanku MH Jaya Brata dengan konten tidak lakunya. Aku buka Google. Di sana hanya ada berita artis yang giveaway ratusan juta, pamer kekayaannya. Aku nyalakan TV. Hanya ada berita artis dengan kawin cerainya. Ku getok HP-ku, ganti sinyalnya. Di sana hanya ada foto dan video wanita memamerkan dada. Aku lari ke Instagram. Hanya ada perempuan-perempuan berbaju ketat bermain TikTok sambil menjulurkan lidah. Aduh ya Rubana. Ku ambil lagi telepon pintarku, ku marahi.
Kamu tidak pintar, kamu bodoh. Kalau kamu pintar, kamu pasti bisa menyambungkanku dengan kepastian kapan pandemi ini sirna. 4 bulan aku tidak kerja. Aku sekarat, bukan karena melanggar aturan aparat, tetapi karena hilangnya empati warga plus 62. Mereka sibuk berbelanja, masih menggerutu tiba-tiba. Sebuah panggilan telepon tiba-tiba berdering. Kuangkat dan kujawab. Apa ini sudah waktunya? Harus sekarang? Seberkas cahaya sudah ada di sampingku. Ia menarik ke sebuah jalan. Dan sesosok itu berkata, ia tak pernah mengecewakanmu. Jika berjanji, ia tepati. Kembalilah padanya. Sebelum aku pergi, tulisan pesan terakhir untuk istriku yang sedang memasak nasi aking untuk 11 anakku. Mohon maaf lahir batin, Mae. Selamat berlebaran tanpa Mae. Di balik kertas ini ada nomor wakil kita. Teleponlah. Jika tanpa Mae, kalian kelaparan. Waktu itu kita sekeluarga memilihnya. Cobalah lagi. Semoga beruntung.